Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Haris Azhar, pengacara Rocky Gerung. Jadi dasar saya ini dari YouTube, dan saya lihat di situ bahwa ada seorang bernama Zakir melaporkan Rocky Gerung ke polisi terkait dengan penodaan agama. Dia menyatakan agama itu adalah fiksi, hayalan. Jadi Zakir ini sebagai umat muslim tidak menerimanya. Padahal agama itu tidak ada yang fiksi, fakta itu nantinya. Kalau sudah orang meninggal itu akan terjadi sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama itu. Jadi bukan fiksi, kepastian itu sesuai keyakinan masing-masing orang beragama. Karena kalau orang tidak pasti apa yang beragama itu, tentu orang tidak akan mau melaksanakan ajaran agama itu. Karena melaksanakan ajaran agama itu sulit, capek. Tetapi karena itu merupakan keyakinan kita yang dipastikan akan terjadi nantinya, ya tentu orang apapun yang terjadi laksanakan. Tidak berpikir capek dan sebagainya demi nanti supaya masuk surga. Itu intinya. Jadi tidak benar, itu fiksi. Itulah kira-kira pendapat Pak Zakir itu sampai dia dilaporkan kepada polisi. Kalau Rocky Gerung selalu menyatakan bahwa agama itu fiksi, hayalan, dan belum tentu nanti terjadi yang terjadi nanti. Jadi itulah yang dinamakannya itu. Jadi dari sekian banyak yang beragama, karena menyatakan agama fiksi, semua di sini termasuk agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan sebagainya. Karena semua ini agama. Sehingga sebenarnya merasa tersinggung. Tetapi yang paling tersinggung adalah Pak Zakir ini, sampai melaporkannya Rocky Gerung ke polisi. Jadi saya lihat pengacaranya Rocky Gerung adalah Haris Azhar. Haris Azhar ini saya lihat kurang memahami hukum menurut saya. Karena dia bilang si Rocky Gerung ini dikenakan pasal 27 ITE, kurang jelas isi mengapa, katanya itu sifatnya perdata. Kalau di Perancis masalah perdata tidak dipidana, kok di Indonesia di perdata dipermasalahkan. Jadi itulah kira-kira, sehingga di Indonesia itu tidak berdansa-dansanya tidak bebas, artinya tidak ada kebebasan berpendapat. Itu maknanya dia menyatakan itu. Jadi kalau di Indonesia itu menurut dia tidak ada kebebasan berpendapat. Kalau di Perancis ada kebebasan berpendapat, itu masalah pribadi katanya. Nah, yang saya lihat Azhar ini kurang memahami hukum pidana Indonesia. Kenapa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi. Jadi sesuatu perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang, apapun alasannya, semua yang sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah itu sudah berupa undang-undang. Makanya semua warga negara harus terikat mentaatinya. Tidak ada lagi alasan kebebasan berpendapat di situ. Dia harus wajib laksanakannya. Seperti Undang-Undang ITE pasal 27. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Apapun isinya harus kita taati. Tidak boleh kita langgar. Kalau memang tidak sependapat masalah itu, silakan laporkan ke DPR supaya direvisi undang-undang itu. Itu aja jalan keluarnya. Tetapi jangan kita menentangnya secara pribadi. Karena undang-undang itu tadinya itu pendapat pribadi-pribadi manusia Indonesia ini. Kemudian dibahaslah itu DPR. Setelah dibahas di DPR, kesimpulannya adalah undang-undang itu pasal 27 itu. Setelah diputuskan oleh DPR, maka dia sudah berlaku sebagai undang-undang. Dan semua warga negara Indonesia harus taat menghukum menjalannya. Jadi tidak boleh lagi kita berpikir kalau sudah diatur dalam undang-undang, tidak boleh kita berpendapat, kebebasan berpendapat tidak boleh. Memang benar Indonesia menganut juga demokrasi. Demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat. Tetapi dia di bawah hukum. Hukum dulu baru demokrasi.
bukan demokrasi dulu baru hukum. Jadi hukum dulu, baru di bawahnya dia demokrasi, kebebasan berpendapat itu yang diwujudkan dalam di DPR. Semua pendapat masyarakat itu yang menurut masyarakat mana perbuatan yang merupakan perbuatan yang dia bisa dihukum, dibahas dari DPR itu. Setelah DPR membahasnya dan dirumuskan dan disahkan dalam undang-undang oleh DPR bersama pemerintah, maka itu adalah undang-undang. Tidak boleh lagi dilawan dengan alasan tidak sependapat. Jadi saya lihat Haris Azhar ini selalu membandingkan dengan negara lain. Katanya Prancis masalah itu perdata, di Indonesia kok dipidana. Jadi kurang memahami hukum Indonesia. Karena setiap negara itu berbeda-beda perbuatan pidana yang diatur. Di Indonesia bisa dihukum, di luar negeri belum tentu dihukum. Contohnya, di Indonesia perkara korupsi itu dihukum. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak korupsi. Ancaman hukumannya, hukuman pasal 2 itu ancaman hukumannya hukuman mati, seumur hidup, dan pidana badan maksimal 20 tahun. Nah, itu di Indonesia. Tetapi kalau di Amerika, perbuatan korupsi itu bukan perbuatan pidana, perdata itu. Makanya perdata itu di sana tidak dihukum orang korupsi di Amerika. Dianggap itu perkara perdata. Pernah ada terjadi waktu masalah PSSI luar negeri ya di Amerika. Dia makan uang negara sampai berapa ratus dolar, $100.000 berapa. Dia tidak dihukum karena dia mengganti uang itu. Uang yang diambilnya itu sudah digantinya. Selesai masalah, tidak dihukum dia. Nah, kalau di Indonesia tidak bisa. Itu sudah perbuatan pidana. Siapa yang melakukan korupsi di Indonesia harus dihukum. Ancaman hukumannya hukuman mati, seumur hidup, hukum maksimal 20 tahun di Indonesia. Kalau di Amerika itu bukan perbuatan pidana. Makanya sering terjadi kalau orang Indonesia lari ke Amerika, di Indonesia melakukan korupsi lari ke Amerika, nggak bisa ditangkap di Amerika. Karena di Amerika itu bukan perbuatan pidana. Kalau di Indonesia perbuatan pidana, Amerika baru bisa mau menangkapnya. Kalau di Indonesia perkara pidana, di Amerika juga perkara pidana. Nah, itulah. Jadi saya lihat Pak Haris Azhar ini kurang memahami hukum pidana kita dan sistem hukum pidana yang di Indonesia ini. Selalu membandingkan dengan negara lain. Kebebasan berpendapat, selalu menonjolkan kebebasan pendapat. Di Indonesia kebebasan berpendapat itu boleh, tetapi tidak boleh melanggar hukum. Itu yang intinya. Jadi tidak boleh. Jadi itulah. Jadi kita hukum di Amerika itu dengan di Indonesia itu, di Indonesia mungkin sudah diatur itu sebagai perbuatan pidana, di luar negeri belum tentu. Contohnya korupsi itu. Di Indonesia dihukum berat. Di Amerika itu masalah perdata, bukan perbuatan pidana itu, perdata. Nah, itulah perbedaannya. Jadi saya pikir seperti si Rocky Gerung itu seakan-akan memberikan alasannya itu membenarkan perbuatannya karena kebebasan berpendapat. Tidak boleh, kalau di Indonesia tidak boleh. Kalau sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 27 ITE dan dia melanggar itu, ya dia wajib dihukum. Tidak boleh lagi alasan pendapat pribadi dan sebagainya. Karena negara kita adalah negara hukum. Hukum yang terdepan. Sekian dan terima kasih. Ya ampun, 9 menit.